Halo sobat Nime, waduh, Bang Jack usahain nih upload terus nih selama puasa. Kalau nggak di sini nih, di sini nih, ya kalau nggak di Kamai, ya di Bacotan Jack uploadnya. Jadi ya ditungguin aja ya jadwal uploadnya. Waduh, asik dah yuk. Apoteosis lagi, langsung aja gas ke part ke-69. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Lozen melaksanakan hukum perampokan hingga 5 kali di dalam satu waktu yang sama, di sini Zen pada akhirnya dirinya berhasil memicu bayang-bayang teknik berpedang yang kini muncul di langit. Dan itu juga membuat mereka semua yang ada di bawah sana, mereka mulai mencoba untuk dapat memahami demonstrasi teknik berpedang. Hingga 3 hari kemudian bayangan itu akhirnya hilang secara sempurna. Dan itu membuat mereka yang ada di tempat ini berujar, sangat disayangkan. Bayangan pedang itu akhirnya menghilang setelah 3 hari. Dan aku bukanlah seorang kultivator pedang, dan itu membuat diriku hanya dapat mempelajarinya kurang dari 10% saja, ujar dari salah seorang pejuang. Sedangkan untuk master tua pengemis ini, dirinya yang telah berada di tempat ini selama ribuan tahun, mencoba untuk dapat mempelajari teknik yang telah ia pahami itu dan membuat dirinya dapat menghancurkan sebuah gunung hanya dengan sebuah tebasan kecil. Dan itu membuat mereka semua yang melihatnya mereka berujar, lihat, Pak tua itu setidaknya dia dapat mempelajari teknik berpedang dewa itu sebanyak 30%. Ya, mereka sangat luar biasa. Bahkan Master Quill saja tidak dapat memahami sebanyak mereka. Siapa mereka sebenarnya? Ujar para pejuang lainnya yang melihat Pak tua itu. Sedangkan untuk Pak tua itu sendiri, dirinya saat ini menangis terharu. Ia sungguh sangat terharu karena perjuangannya selama puluhan ribu tahun pada akhirnya terbayarkan. Walaupun dirinya hanya dapat memahami teknik itu sebanyak 30% saja. Sedangkan untuk Gadishin, dia berujar, teknik ini sangatlah sulit untuk diriku yang saat ini. Lantas bagaimana denganmu Lozen? Tanya Gadishin. Kurasa aku saat ini masih sanggup untuk dapat memahaminya, sambut dari Zen. Sedangkan di dalam hati, aku tidak mau memperlihatkan hasil latihanku sekarang. Dan aku akan mencobanya besok ketika aku sedang sendirian, pikir dari Zen. Dan benar saja, keesokan harinya Zen dirinya pergi menuju sebuah aula tes. Dan di ruang ilusi inilah Zen dirinya ingin mencoba teknik berpedang yang telah ia pahami itu. Aku tidak boleh menggunakan teknik ini dengan keraguan di hati. Maka dari itu aku harus Zen melepaskan teknik berpedang itu ke arah sebuah gunung yang energi pedangnya terlihat terserap oleh gunung yang ada di dalam ruang ilusi ini. Dan itu juga membuat Zen yang melihatnya dia berujar, teknik berpedang dewa ini yang baru saja aku lepaskan terlihat tidak begitu kuat ya. Apa karena ini aku belum memahaminya secara sempurna? Dari teknik ini, karena memang mau bagaimanapun aku belum mencapai medan Wanggi sih. Sudahlah, mungkin cukuplah untuk hari ini, pikir dari Zen. Namun selepas Zen pergi dari tempat ini, barulah gunung itu beraksi, bergetar dengan sangat hebat. Dan benar saja, ketika Zen pergi, kini ada seorang bocah pejuang yang datang untuk berlatih teknik berpedang juga di ruang ilusi itu. Dan ketika dia masuk, dirinya mendengar sebuah gemuruh yang sangat kuat. Kenapa ada suara aneh yang terdengar dari dalam? Pikir dari bocah itu. Dan begitu dia masuk, dia terkejut. Karena saat ini dia melihat gunung emas yang ada di dalam sana. Tidak, bukan cuma gunung emas, tapi gunung perak yang ada di dalam pun sama-sama telah terbelah. Gila, gunung emas dan perak ini tercipta dengan menggunakan kekuatan dari garis dewa tingkat 8. Rumornya gunung ini tidak dapat tergores, dan aku tidak menyangka ternyata ada seseorang yang dapat membuatnya sampai seperti ini. Siapa yang melakukannya? Pikir dari bocah itu. Di mana dia berujar, setahun yang lalu bocah Muyang, dia adalah orang nomor 1 di aula Yanyun, dan hanya dialah yang mampu meninggalkan bekas luka di gunung ini. Apakah dia sedang melakukannya lagi? Pikir dari bocah itu.
Sedangkan di luar aula Xinjia di papan skor terdapatlah poin yang dapat membuat peringkat pertama yang sebelumnya jatuh setelah ada seorang pejuang baru yang dapat memecahkan rekornya. Bahkan peringkat pertama yang sebelumnya kini poinnya jatuh tercatat lebih 379 kali lebih kuat daripada poin yang dimiliki oleh bocah Muyang, si pemecah rekor yang sebelumnya. Dan di sini orang-orang menduga kalau sepertinya orang yang telah melakukan ini kalau tidak gadis Shin pasti adalah Luo Zhen. Sedangkan untuk Zen sendiri, Doi berpikir, "Hei, sepertinya teknik Dewa Pedang itu lebih kuat daripada yang aku bayangkan. Tapi ya tetap saja aku harus meningkatkannya lagi," pikir dari Zen. Sedangkan untuk gadis Shin, Doi pun kesel. "Hei, apa-apaan ini? Kalau aku mencobanya juga pasti aku tidak akan lebih buruk daripada bocah itu," ujar dari gadis Shin. Maka dari itulah di sini gadis Shin dirinya mencoba untuk memasuki aula ilusi itu untuk mencoba teknik berpedang yang telah ia pelajari. Hanya saja ya ternyata poin yang dimilikinya tidak dapat melewati poin yang dimiliki oleh Luo Zhen, dan itu juga membuatnya kesal. Apa cuman segitu sih? Aku akan mencobanya lagi. Dan setelah beberapa kali mencoba, di sini gadis Shin ternyata dirinya tetap tidak dapat menyusul poin milik Luo Zhen, bahkan mendekatinya saja enggak. Yang benar saja, ujar dari gadis Shin. Dan untuk Luo Zhen yang melihat gadis Shin terobsesi dengan dirinya membuatnya berujar, "Hei, kau kenapa?" Tidak apa-apa. Ini bukan karena aku tidak bisa mengalahkanmu." Ujar dari gadis Shin. Apa? Mengalahkanku? Aku selalu saja berpikir kalau setiap orang memiliki jalan seni bela diri mereka sendiri-sendiri. Jadi fokuslah pada jalanmu sendiri, ujar dari Zen. Dan 2 bulan kemudian kini event pewarisan api resmi berakhir. Dan kini saatnya orang-orang dari Pavilion Lingyan dan juga Xu Xian untuk datang memilih murid-murid yang ingin mereka latih. Dan perwakilan dari pavilion besar itulah mereka memilih gadis Shin dan juga Luo Zhen untuk dapat berlatih di pavilion mereka. Dan murid-murid dari pavilion itu adalah murid-murid elit yang berasal dari Istana 13. Dan di sini Zhen dirinya juga mendapatkan sebuah hadiah, yaitu sebuah token yang dapat membuat dirinya pergi kemanapun dengan aman dengan status barunya itu. Sedangkan untuk gadis Shin di sini dirinya sungguh sangat senang dan berujar kepada kakaknya, "Kakak, lihat, aku masuk pavilion Chun. Ya, kau bisa tumbuh kuat sekarang dan itu sungguh sangat membuatku bahagia," ujar bocah Hu. Namun di sini saat Zen akan pergi, di sini bocah Hu dirinya memanggil Luo Zhen, di mana dia berujar, "Tunggu bocah penyelamat, tunggu dulu." Di mana dia juga berujar, "Aku ucapkan selamat karena kau telah memasuki pavilion Lingyan. Dan kedatanganku kali ini selain untuk dapat bertemu dengan adikku, ya, aku datang karena memang aku ingin membicarakan hal yang penting dengan dirimu," ujar dari bocah Hu. Mendengar hal itu membuat Zen dia bertanya, "Apa? Hal yang penting? Apa itu?" sambut dari Zen. Di sini dengan sopan bocah Hu dia berujar, "Ini semua menyangkut masa laluku dan aku tidak mudah untuk dapat membicarakan hal ini. Namun ini pengecualian untuk sang penyelamatku," ujar dari bocah Hu. Oke, sekarang katakanlah," sambut dari Zen. Di sini bocah Hu dia berujar, "Awalnya aku dilempar ke dalam dunia jahat dan di sana adalah tempat pengasingan yang paling kejam. Di tempat itu, para pejuang mereka saling bertarung satu sama lain. Bahkan untuk diriku saja, aku sangat kesulitan untuk dapat bertahan hidup di tempat itu. Namun saat aku di tempat itulah aku sedikit beruntung. Karena saat itu aku telah berhasil kabur. Aku secara tidak sengaja memasuki sebuah gua dan aku menemukan sebuah petunjuk tentang rahasia dunia Yin Luo." Hei, mendengar hal itu membuat Zen berujar, "Apa? Harta rahasia Yin Luo? Ya, itu benar. Aku berniat untuk mengundangmu untuk menjelajahi tempat itu bersama-sama. Ayo, kita pergi ke tempat itu dan saling membantu satu sama lain demi mendapatkan isi harta karun itu," ujar dari bocah Hu yang membuat Zen sedikit heran. "Tunggu, kenapa kau tidak pergi dengan adikmu saja?" tanya dari Zen. Mendengar hal itu di sini gadis Shin dia berujar, "Kakakku udah menjelaskannya soal tentang harta karun itu. Jadi kurasa dengan moodku dan teknik seni bela diriku yang ada saat ini, kurasa aku tidak layak untuk pergi ke tempat itu. Dan aku juga telah memiliki rencana lainnya lagi untuk pergi mengikuti aliansi dan juga masterku," ujar dari gadis Shin. Ya, mendengar hal itu di sini Zen dia berencana untuk dapat memikirkannya dulu. Namun tiba-tiba saja di sini Shun dia berujar, "Lu Zen, berjanjilah dulu kepada dirinya kalau kau akan pergi." "Apa?
Kenapa? Tanya dari Zen. Di sini Shun dia berujar, sudah. Lo Zen, berjanjilah dulu kalau kau akan pergi bersama dengannya. Dan sisanya ya, percayalah kepada diriku. Ujar dari Shun. Dan melihat Zen yang sepertinya ragu-ragu di sini, bocah Hu dia berujar, lo Zen, ayo kita pergi dulu ke tempat yang nyaman untuk dapat membicarakan tentang hal ini. Aku akan menjelaskan kepadamu tentang seluk-beluk harta karun itu. Dan kau bisa mendengar manfaat dari harta karun itu. Dan setelahnya barulah kau bisa memutuskannya. Apakah kau ingin pergi sama aku ataupun tidak. Ujar dari bocah Hu. Namun untuk Zen dia berujar, tidak perlu. Aku telah memikirkannya dan aku putuskan ya, aku akan pergi dengan dirimu. Baiklah. Setelah mendengar hal itu, di sini bocah Hu dia menyerahkan sebuah gulungan dan ia berujar, setengah tahun lagi kita akan berkumpul di dunia Yin Luo dan titik kumpulnya telah aku tandakan di dalam peta ini. Ujar dari bocah Hu. Baik, sambut dari Zen. Dan kini mereka pun akhirnya berpisah. Dan setelah mereka berpisah, di sini Zen dia bertanya kepada Shun. Shun, memangnya ada apa dengan harta rahasia dunia Yin Luo? Kenapa aku harus berjanji kepadanya untuk ikut? Tanya dari Zen. Sini Shun dia berujar, ya, harta dunia Yin Luo adalah benda tua yang sudah lama tersegel selama ratusan ribu tahun. Dan sebagai salah satu orang yang pernah terlibat, aku mengetahui rahasianya itu. Dan beberapa di antara mereka sangat amat penting untuk dirimu. Dan aku juga berpikir, apakah bocah Hu itu memiliki cara untuk dapat membuka harta karun itu? Ujar dari Shun. Baiklah, aku mengerti, sambut dari Zen. Dan kini 3 bulan kemudian, Zen dirinya telah mempelajari seni bela diri yang telah ia dapatkan dari Pavilion Lingyan. Kini Zen dirinya memutuskan untuk berlatih mandiri lagi. Ujar dari Zen kepada Yun Luo. Dan di sini Yun Luo dia berujar, lo Zen, kau saat ini telah bebas. Saat ini kau boleh pergi kemana kau mau. Dan jika kau akan pergi dalam waktu yang cukup lama, maka bawalah dia bersamamu. Dan itu akan membuat perjalananmu akan jauh lebih cepat. Ujar dari Yun Luo yang akan memberikan kuda surgawi miliknya. Baiklah, terima kasih, sambut dari Zen. Dan setelahnya, kini Zen dia pun pergi membawa hadiah dari Yun Luo. Sedangkan untuk Yun Luo, dia pun langsung pergi menuju ruang tahta. Dan ketika dirinya telah berada tepat di depan singgasananya, yang awalnya memang kosong, tiba-tiba saja muncullah seorang pria tua yang duduk di atasnya. Dan itu adalah seorang master ranah Heavenly Venerable, yaitu Yun Hu, yang merupakan ayah dari Yun Luo, di mana ia berujar, "Hei, apakah bocah itu telah pergi?" Ya, sambut dari Yun Luo. Di sini Master Yun dia berujar, "Rencanamu sungguh sangat membuatku takjub. Aku juga akan membantu dirimu sekuat tenaga. Namun, kau tahu, tidak ada rahasia di bawah surga, yang artinya kau bisa memikirkan sebuah rencana seperti itu dan mereka juga pasti dapat melakukannya." Ujar Pak Tua itu tentang rencana anaknya yang masih belum terungkap apa itu. Di sini Yun Luo dia berujar, "Ya, aku paham apa maksudmu. Putrimu ini menyadari sesuatu yang diembannya itu adalah sesuatu hal tanpa takdir. Dan kau harusnya tahu kehidupan tanpa takdir. Maka dari itu, orang itu dirinya tidak akan dapat diduga dan tidak dapat diketahui. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat menebak jalan yang akan ia ambil. Maka dari itu, aku sangat amat berhati-hati dalam membantu dirinya, membantu Luo Zen itu." Ujar dari Yun Luo, "Ya, kau benar, aku mengerti," sambut Pak Tua itu. Sesuatu yang paling sulit bagi setiap generasi di zamannya adalah ketidaktahuan itu. Namun, aku melihat keberuntungan yang dimiliki oleh bocah itu sangat amat luar biasa langka. Tapi dirinya memiliki sesuatu yang tidaklah mudah. Contohnya, dirinya harus membantu Raja Elf, Raja Pembantai, untuk dapat merebut tahtanya kembali. Dan itu adalah tugas yang sangat amat sulit. Dan amat sangat disayangkan jika dirinya harus mati karena hal itu. Maka dari itu, kau harus membantu dirinya. Ujar Pak Tua itu. Ya, aku mengerti, ayah, sambut dari Yun Luo. Sedangkan untuk Luo Zen saat ini ia pun pergi menggunakan kuda surgawi pemberian dari Yun Luo untuk dapat pergi menjelajah. Dan itu juga membuatnya senang. Hei, kuda surgawi ini dia benar-benar sangat hebat. Di sini Zen juga berpikir, ya, karena rahasia Yin Luo itu sangatlah berkaitan dengan Shun. Maka dari itu, ya, jika aku dapat merebutnya, jelas hal itu mungkin akan dapat membantu Shun merebut tahtanya kembali. Dan aku harus mendapatkannya dan merebutnya apapun yang terjadi, pikir dari Zen.
Dan kini Zen dia pun pergi menuju sebuah portal dunia untuk dapat berpindah-pindah ke dalam dunia lainnya yang masih ada di dunia atas juga. Dan di sini Zen yang ingin pergi menuju tempat yang telah dijanjikan oleh bocah Hu. Dirinya mencoba untuk melihat peta kemana arah tempat yang telah dijadikan tempat titik mengumpul. Namun di sela-sela pencarian itu, di sini Zen dirinya mendengar sebuah pesan telepati yang dikirimkan oleh seseorang, di mana orang itu dia berujar, "Ah, lu Zen, kau di mana?" Hei, mendengar hal itu membuat Zen pun sadar kalau suara itu adalah suara yang tidak asing bagi dirinya, di mana suara itu berasal dari gadis Shu yang berujar, "Ah, lu Zen, apakah kau bisa menyelamatkan diriku?" Ya, mendengar suara gadis Shu di sini Zen dia teringat kalau dirinya sebelumnya, aku sebelum berpisah dengannya aku sempat bertukar talisman dan itu membuat kami dapat berkomunikasi. Karena memang sebelumnya ia mengatakan kalau dirinya akan mengabariku jika ia telah sampai ke tempat pamannya berada. Dan di sini Zen dia juga berujar di dalam hati. Sebelumnya ia katakan kalau pamannya adalah penguasa kota dan sudah pasti dia bukanlah orang biasa. Tapi kenapa tiba-tiba saja gadis Shu minta diselamatkan? Pikir dari Zen. Maka dari itulah di sini Zen dia berujar, "Shu, aku telah menerima pesanmu dan sekarang kau ada di mana? Dan apa yang terjadi denganmu?" Tanya dari Zen. Di sini Shu dia berujar, "Ah, lo Zen, saat ini aku berada di dalam kota. Hanya saja situasinya ini sangat sulit untuk dijelaskan." Menyadari ada yang tidak beres. Di sini Zen dia berujar, "Baiklah, aku mengerti. Tunggulah sebentar. Aku akan pergi ke tempat dirimu," ujar dari Zen. Dan di sini Zen dengan terburu-buru dia pergi menuju kota Huantian, kota di mana gadis Shu harusnya berada. Dan setibanya di kota Huantian, Zen dia berjalan mencari sumber suara aura milik gadis Shu yang terasa sangat amat lemah. Dan di tengah-tengah perjalanan, Zen dirinya telah menarik banyak perhatian karena memang Zen dirinya memiliki kuda surgawi. Lihat, itu adalah kuda surgawi. Pemilik kuda itu jelas dia pasti orang yang sangat kaya. Hei, mendengar hal itu membuat Zen pun sadar kalau sepertinya ini menarik perhatian. Namun jika aku menaruhnya di dalam kantong roh, di sini Zulong dirinya pasti akan ngamuk karena dia harus berbagi tempat. Dan kini Zen yang terus berjalan mencari sumber aura dari gadis Shu pada akhirnya membawa dirinya menuju sebuah bangunan megah. Ya, aku dapat merasakannya. Kekuatannya berasal dari rumah ini. Apakah mungkin Shu dirinya dikurung di tempat ini? Suaranya berasal dari tempat ini. Tapi kinya terasa dihalangi oleh sesuatu, pikir dari Zen. Namun di sini melihat Zen yang ada di depan bangunan membuat para penjaga dia berujar, "Hei, nak, ngapain kau?" Ujar dari para penjaga. Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Zen dia berujar, "Ya, aku di sini mencari Shu." Hei, mendengar nama itu, di sini para penjaga mereka menyadari ada suatu hal. Tapi di sini mereka juga berujar, tidak ada siapapun di tempat ini. Pergilah." Tapi melihat ekspresi dari para penjaga membuat Zen curiga kalau ada sesuatu dan seharusnya kalian mengenalinya, iya kan? Ujar dari Zen. Namun di sini para penjaga dia berujar, "Weh, bocah, jangan pedulikan sesuatu yang seperti itu. Jika tidak, aku akan membawa sebuah bencana untuk dirimu." Diancam oleh para penjaga membuat Zen berujar, "Aku penasaran, kenapa sampai kau ingin membawa bencana kepada diriku?" Ya, oke. Baiklah, aku akan memberikan kau sedikit pelajaran sini, ujar dari penjaga. Di mana penjaga itu juga berujar, pemilik kota ini dia telah memilih seorang wanita untuk dijadikan tumbal persembahan. Dan kau bocah, apakah kau berani memprovokasi pemilik kota ini, mendengar hal itu, di sini Zen dia berujar, "Apa? Tumbal persembahan? Cih, itu jelas mendengar temannya akan dijadikan tumbal." Membuat Zen kesal dan itu membuat dirinya harus menghancurkan tembok pembatas dan datang untuk dapat menyelamatkan gadis Shu dari korban tumbal persembahan. Dan jelas apa yang dilakukan oleh Luo Zen akan memicu dirinya berurusan dengan penguasa kota. Namun ya, pertarungan mereka akan dibahas di part selanjutnya dan sampai jumpa. Bye, thank you.